Sejak kemenangan Athena atas Persia dalam pertempuran Salamis di Teluk Saronik pada tahun 480 sebelum Masehi, eksistensi kekuatan armada angkatan laut menjadi kepentingan strategis tertinggi. Kapal-kapal angkatan laut tidak hanya ditugaskan membawa pasukan ke wilayah musuh dan bertempur dengan armada kapal lawan, namun juga digunakan melaksanakan pengendalian laut baik untuk kepentingan pertahanan maupun ekonomi. Bahkan, berbagai peperangan besar yang terjadi di dunia ditentukan oleh keperkasaan armada angkatan laut dari pihak yang memenangkan perang. Menyadari akan arti penting keberadaan armada sebagai kekuatan utama pertahanan negara di laut, para pendiri TNI Angkatan Laut sejak awal telah merintis pembentukan armada di tengah keterbatasan sumber daya selama perang kemerdekaan. Berbekal sejumlah kapal patroli dan kapal angkut bertonase ringan hasil pengambil alihan dari Angkatan Laut Jepang dan kontribusi masyarakat maritim lokal, pangkalan-pangkalan Arli di Jawa dan Sumatera berupaya menghidupkan armada termasuk Arli Pangkatan 4 Tegal yang memasukkan korps armada dalam struktur organisasinya. Jajaran armada melaksanakan tugas-tugas Angkatan Laut saat itu yang mencakup menjaga wilayah yurisdiksi nasional, mengamankan aset-aset maritim negara, dan melaksanakan ekspedisi lintas laut dalam rangka membangun kekuatan TNI di luar Pulau Jawa. Tekad mengembangkan armada tertunda karena agresi militer Belanda pertama pada bulan Juli 1947 yang menghancurkan sarana dan prasarana armada di sebuah pangkalan Arli di tanah air. Pasukan Arli mengundurkan diri di pedalaman dan tetap mempersiapkan pengawakan armada dengan melaksanakan pendidikan angkatan laut di daerah gerilya. Markas Besar Umum Arli di Yogyakarta menggantikan nomenklatur pangkalan angkatan laut menjadi Korps Armada yang bertujuan untuk tetap menjaga semangat dan tekad untuk kembali berjuang di laut. Bahkan pimpinan Arli berusaha merintis kembali pengembangan armada yang memanfaatkan kapal-kapal penerobos blokade Belanda di perairan Aceh, terutama setelah agresi militer Belanda kedua pada bulan Desember 1948. Angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Konferensi Meja Bundar pada akhir tahun 1949 menandai berakhirnya perang kemerdekaan yang di dalamnya juga mencakup pengalihan aset-aset militer Belanda kepada Angkatan Perang Republik Indonesia. Di bawah kepemimpinan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Raden Subiakto, momentum ini digunakan untuk membangun kekuatan armada Angkatan Laut yang modern. Secara bertahap, Arli diperkuat dengan berbagai jenis kapal perang dari hasil hibah dan pengadaan luar negeri yang pengawakannya berasal dari para personel lulusan berbagai pendidikan Angkatan Laut. Institut Angkatan Laut, Komando Pendidikan Angkatan Laut Pasiran dan Morok Rembangan, serta pendidikan luar negeri. Pada saat yang bersamaan, Angkatan Laut juga secara bertahap mengembangkan sistem senjata armada terpadu atau SSAT yang diwujudkan dengan pembentukan Korps Komando Angkatan Laut, penerbangan Angkatan Laut, dan pengembangan pangkalan. Penyusunan organisasi armada dilakukan seirama dengan kedatangan alat utama sistem senjata yang dimulai dengan perorganisasian unsur-unsur kapal sejenis hingga peresmian organisasi Korps Armada pada tanggal 5 Desember 1959 oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana R.E. Marta Dinata. Peristiwa itu diperingati sebagai Hari Armada. Sepanjang dekade 1950, unsur-unsur armada memberikan kontribusi yang besar terhadap operasi-operasi militer menghadapi sejumlah pemberontakan separatis bersenjata di tanah air seperti RMS, PRRI, dan Permesta. Pada dasawarsa selanjutnya, kekuatan armada RI beserta unsur-unsur SSAT tampil sebagai elemen penggentar dalam operasi-operasi Trikora dalam rangka pembebasan Irian Barat
dan Dwi Kora dalam rangka mendukung politik konfrontasi. Tidak hanya itu, kapal-kapal ARI juga diproyeksikan untuk melaksanakan kebijakan politik luar negeri dan menjaga berbagai kepentingan nasional. Selanjutnya, pengembangan Komando Armada disesuaikan dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis. Komando Armada Siaga yang menjadi nomenklatur hingga tahun 1966 dikembangkan menjadi dua komando armada berdasarkan potensi ancaman, yaitu Komando Armada Samudra atau Koarsam yang merupakan kekuatan strategis untuk menghadapi ancaman dari luar, dan Komando Armada Nusantara atau Kuartara yang merupakan kewilayahan untuk mengemban tugas keamanan maritim nasional. Pada tahun 1970, kedua komando armada tersebut disatukan dalam Komando Armada. Di tengah program modernisasi kekuatan SSAT dengan mengoperasikan alutsista berteknologi canggih, pada tahun 1985, organisasi armada divalidasi menjadi dua armada kawasan, yaitu Komando Armada RI Kawasan Timur dan Komando Armada RI Kawasan Barat. Selanjutnya, untuk menajamkan tugas pertahanan dan keamanan maritim, armada dikembangkan menjadi Koarmada bernomor, yaitu Komando Armada 1 yang berkedudukan di Jakarta, Komando Armada 2 yang berpusat di Surabaya, dan Komando Armada 3 yang bermarkas di Sorong. Armada TNI Angkatan Laut merupakan tulang punggung negara dalam pertahanan negara di laut. Oleh karena itu, harus selalu diperkuat dan dimodernisasi serta memiliki efek penggentar agar mampu menjaga semua kepentingan nasional Indonesia dan mewujudkan Jala Seva Jaya Mahir.